setelah menjajal, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang langsung dengan pengelola Tol Cibitung Cilincing. Nah, kebetulan nih pemirsa, saya sekarang sudah janjian sama Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priuk Port Tollways atau CTP Tollways, Bapak Ari Sunaryono. Selamat siang Pak Ari, saya dengan Mira. Ketemu lagi ya Pak. Nah, sekarang kita mau ngobrolin yang seksi 4 nih Pak, yang mau beroperasi. Oke. Mungkin di sini ya Pak, biar kelihatan nih gerbang tolnya. Sekalian biar ada kita lihat gerbang Marunda. Ini katanya ikonik ya Pak ya? Iya. Nah, terima kasih Pak Ari waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Ari mungkin mengawali obrolan kita di siang hari ini. Bagaimana hasil dari uji kelayakan fungsi kemarin Pak di tol seksi 4 ini? Oke, jadi pertama tentu saya terima kasih kehadirannya CNBC terkait dengan hasil ULF kemarin. Kemarin sudah dilakukan tanggal 14-15 dan sekarang dalam tahap penyempurnaan, tapi secara prinsip ini untuk keselamatan operasi berupa marka, rambu, lampu dan sebagainya sudah siap sehingga saat ini sudah bisa difungsionalkan. Kalaupun ada kekurangan untuk penyempurnaan itu lebih banyak kepada yang daerah non operasional, artinya yang di bagian bawah. Kira-kira itu. Berarti sudah bisa beroperasi dengan aman dan selamat begitu ya Pak, kurang lebih? Sudah bisa beroperasi dengan selamat dan aman, kira-kira itu. Yang penting itu. Sehingga concern kita memang kepada pengguna jalan, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Itu. Berarti sudah siap secara fungsinya begitu ya Pak? Betul, betul ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Kak, pemirsa profil singkat dari Tol Cibitung Cilincing ini seperti apa? Nah, profil singkat Jalan Tol Cibitung Cilincing, pertama dari sisi panjang 34,8 km. Keseluruhan ya Pak? Secara keseluruhan. Terus khasnya dari Jalan Tol Cibitung Cilincing, itu adalah jalan tol yang dibandingkan dengan jalan tol yang lain, itu khususnya adalah menghubungkan antara daerah industri di sisi timur Jakarta ke pelabuhan. Jadi keistimewaannya itu, tapi kalau boleh saya tambahkan, di luar itu JTCC adalah proyek strategis nasional juga, yang kebetulan juga merupakan bagian dari JOR 2. Jadi kalau kita lihat JOR 2 dengan panjang 110 km, itu JTCC panjangnya 34,8 km. Berarti cukup sehingga mayoritas cukup ya Pak? signifikan. Cukup kira-kira signifikan. Itu. Ada berapa elevated, subgrade mungkin yang dimiliki JTCC? Oh, iya. Jadi kalau dari sisi struktur atau konstruksi, JTCC itu mayoritas adalah elevated. Jadi dari 34,8 atau 35 kilo, itu kurang lebih 7 kilo at grade dan sisanya itu 27 ya, 27 sampai 28 kilo itu elevated. Pak, ada berapa seksi Pak? Ada 4 seksi. Jadi pertama seksi 1 menghubungkan dari Cibitung ke Telaga AC yang sudah dioperasikan di tahun 2021 kemarin di bulan Agustus. Terus selanjutnya seksi 2, seksi 3 itu kemarin dioperasikan di bulan September ya, September tahun 2022. Itu panjangnya kurang lebih 23 km menghubungkan antara Telaga AC, Gabus, dan Gabus ke Tarumajaya. Oke. Terus seksi 4 yang atau sekarang sudah dioperasikan secara fungsional, itu dari Tarumajaya sampai ke Cilincing. Oke, berarti sepanjang 34 ini ada 4 seksi begitu ya Pak? Ada 4 seksi. Dalam penyelesaiannya apakah ada kendala Pak? Kendala tentu ada, jadi seperti jalan tol pada umumnya itu yang cukup struggling memang di pembebasan tanah. Terutama JTCC kemarin yang cukup berat itu ada di seksi 4 di Jakarta karena melintasi pemukiman padat. Tapi alhamdulillah kemarin di November kemarin ya tahun 2022 sudah bisa dibebaskan 100%, sehingga setelah itu akselerasi pengerjaannya. pengerjaan udah ini dan sampai sekarang sudah selesai, kira-kira itu. Jadi masih di pembebasan lahan ya Pak? Ada obstacle lain mungkin? Obstacle lain sebenarnya umum ya di dalam proyek itu terkait dengan cuaca, tapi khusus untuk penyelesaian seksi 4 kemarin itu di ujung-ujungnya kita menghadapi cuaca yang cukup berat. Ekstrim ya Pak ya? Cukup ekstrim, jadi kira-kira itu. Yang lain-lain mungkin bisa saya sampaikan seperti dialami oleh
proyek-proyek yang lain ya. Kemarin kita ada periode yang cukup panjang, COVID, mau nggak mau memang itu tantangan tersendiri. Meskipun proyek tetap jalan, tapi tidak bisa maksimal. Iya, ada pembatasan-pembatasan. Ada gitu ya, Pak? pembatasan-pembatasan. Oke. Kira-kira. Berarti sekarang fungsional di 1 April ini apakah sudah sesuai target atau belum, Pak? Kalau target dari pemerintah untuk mensupport Lebaran, alhamdulillah kita bisa mencapai target. Artinya untuk Lebaran 2023, jalan tol Cibitung Cilincing sudah bisa support untuk difungsikan. Berarti sudah sesuai dengan Sudah target sesuai ya, Pak? target. Baik. Iya. Beroperasi secara fungsional untuk mudik Lebaran. Mungkin bisa dijabarkan, Pak, apa fasilitas-fasilitas pendukung, mungkin misalnya rest area atau SPBU atau posko-posko yang akan disiapkan oleh pengelola JTCC? Nah, rest area sampai sekarang ada rencana pembangunan rest area di kilometer 16 arah Jakarta, tapi sekarang masih belum terwujud. Terus untuk support BBM, SPBU, nah ini para pengendara nanti tolong hati-hati karena di sisi kami JTCC kami tidak menyiapkan SPBU baik untuk temporer sekalipun, karena memang seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa JTCC ini semuanya hampir semuanya elevated, sehingga kita tidak ada space untuk menyiapkan temporer ya. Pak, di semasa fungsional ini apakah kendaraan yang lewat ini dibatasi golongan terbatas, golongan tertentu saja maksud saya, ataukah bisa semua golongan sudah bisa melewati seksi 4 tol JTCC? Jadi untuk fungsional ini kita sudah bisa semua jenis kendaraan dari golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan seperti kita lihat tadi ada beberapa kendaraan besar yang sudah lewat. Pak Ari, menurut Pak Ari seberapa besar akan berperan ini Pak tol Cibitung Cilincing seksi 4 ini, terutama pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2023? Saya rasa cukup penting ya peran JTCC di dalam mengurai arus mudik tahun 2023 ini. Karena seperti kita lihat posisi JTCC itu pertama bagian dari JOR 2, terus kedua connect dengan JOR 1, terus ketiga posisi di Jakarta Utara langsung memberikan akses kepada penduduk atau pengguna jalan di wilayah Jakarta Utara, terutama yang akan menuju ke Jawa. Karena JTCC ini dari Jakarta Utara itu bisa langsung ketemu di arah timur di Japek, itu di kilometer 25. Jadi sudah cukup mengirit begitu ya Pak? Iya, memotong. artinya shortcut ya, jadi menjadi semacam shortcut. Shortcut bagi. Jadi kalau semula pengguna jalan itu pilihannya adalah menggunakan jalan JOR dari utara menuju Cikunir, Cikunir baru ke arah Cikampek. Nah itu ada kemungkinan di sana juga akan banyak kepadatan lalu lintas. Nah dengan jalan tol Cibitung Cilincing itu nanti ada pilihan shortcut langsung dari Cilincing menuju Cibitung di kilometer 25 Japek. Oke. Sudah lumayan. Sudah lumayan. Jadi ini bisa jadi pilihan juga buat Anda pemirsa untuk menghemat waktu. Nanti kita akan ulas penghematan waktunya, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Tadi kan Bapak juga sudah sempat menyatakan kalau ini menghubungkan utara Jakarta dengan daerah industri di timur begitu ya Pak. Apakah memang akan banyak diprediksi golongan 2, 3, 4 yang lewat atau seperti apa Pak? Tentunya, karena memang ini kan jalan tol yang menghubungkan daerah industri di timur dengan pelabuhan. Tentunya akan banyak kendaraan golongan besar yang lewat JTCC dibandingkan dengan jalan tol lain. Artinya secara proporsi prosentase itu jalan tol Cibitung Cilincing akan dilewati lebih banyak kendaraan besar dibandingkan dengan jalan tol lain. Nah, tapi tetap golongan 1 akan mendominasi begitu ya Pak? Betul, jadi kalau dari sisi prosentase tetap golongan 1 akan lebih besar. Jadi sekitar golongan 1 itu kisarannya sekitar 75 sampai 80%. Artinya golongan besarnya itu sekitar 20 sampai 25%. Nah dibandingkan dengan jalan tol lain itu kendaraan besar biasanya sih antara 10 sampai 15% lah. Artinya dari sisi dominasi kendaraan besar itu JTCC lebih banyak dibandingkan jalan tol lain. Baik pemirsa, kayaknya belum lengkap Pak kalau kita belum nyobain berdua nih Pak, tol seksi 4 dari JTCC. Boleh, iya. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali saat lagi tetap di Focus on Infra on Location.